Pelatih Vietnam iri dengan timnas Indonesia U16 di Piala AFF. Pelatih timnas Vietnam U16 Tran Minh Chen bicara peluang timnya menghadapi timnas Indonesia U16 di final Piala AFF U16 2024. The Golden Star Warriors baru saja memastikan diri lolos ke semifinal. Kepastian itu didapat setelah Vietnam U16 mengalahkan timnas Myanmar U16 dengan skor 5-1 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Jumat 28 Juni 2024. Gol tersebut dicetak via brace Nguyen Tai Hoa, Bui Duidang, Nguyen Tai Hiu, dan Nguyen Viet Lam. Hal itu membuat Vietnam memuncaki grup B dengan koleksi 7 poin. Mereka unggul produktivitas gol atas Kamboja. Untuk kondisi saat ini, Kamboja bisa lolos sebagai runner-up terbaik dan bersuat timnas Indonesia U16. Dengan begitu, satu-satunya kans Vietnam bertemu Indonesia yaitu pada babak final. Ini sekaligus menjadi pengulangan duel kedua tim di partai puncak pada 2 tahun silam. Saat itu, timnas Indonesia U16 mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di Stadion Maguwoharjo, Sleman 12 Agustus 2022. Indonesia punya banyak pemain bagus, juga banyak diuntungkan, seperti lapangan di kandang sendiri dan penjadwalan juga. Tentu akan sangat sulit siapapun yang menghadapi Indonesia di pertandingan final, ujar Tran Minh Chen. Persija umumkan pelatih baru sekaligus gelar latihan perdana di Depok. Persija Jakarta mengumumkan akan memperkenalkan pelatih baru sekaligus menggelar latihan perdana di Nirwana Park Depok untuk Liga 1 2024-2025 pada Sabtu 29 Juni 2024. Persija Jakarta telah berpisah dengan Thomas Doll, pelatih asal Jerman yang menangani tim berjulukan Macan Kemayoran itu dalam 2 tahun belakangan. Padahal Thomas Doll masih menyisakan kontrak setahun lagi bersama Persija. Namun kedua belah pihak bersepakat untuk mengakhirinya lebih cepat. Sejumlah nama menjadi kandidat pengganti Thomas Doll di Persija Jakarta, mulai dari nahkoda Macan Kemayoran pada 2020, Sergio Farias, hingga Carlos Gonzalez Pena. Alasan AFC sanksi Sintayong, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. AFC menjatuhkan denda kepada pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong dan 2 pemainnya, Justin Hubner dan Ivar Jenner, akibat perilaku di Piala Asia U23 2024. AFC meminta Sintayong untuk membayar sebesar $7.500 AS atau setara dengan 122,8 juta rupiah karena dianggap melanggar pasal ke-50 Kode Disiplin dan Etika AFC. Sintayong dinilai selama konferensi pers pasca pertandingan tergugat membuat komentar yang mempertanyakan kompetensi dan integritas wasit dan AFC. Sementara Justin Hubner dan Ivar Jenner didenda AFC $5.000 Amerika Serikat atau 81,8 juta karena membuat status di media sosial yang dinilai menghina Piala Asia U23 hingga Federasi Sepak Bola Qatar (KFA). Media Australia sebut timnas Indonesia sebagai tim terlemah di grup C. Timnas Indonesia mendapat label sebagai tim terlemah di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Status tersebut disematkan media Australia, Fox Sports. Proses drawing fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 27 Juni 2024 sore waktu Indonesia Barat. Pada fase ini AFC membagi 18 tim yang lolos ke dalam 3 grup berisi masing-masing 6 tim. Hasilnya timnas Indonesia berada di grup C dan bersual lawan-lawan tangguh mulai dari Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dikelilingi para raksasa, timnas Indonesia diprediksi bakal menjadi bulan-bulanan. Bahkan tim Garuda pun disebut sebagai tim terlemah di grup C berdasarkan prestasi dan peringkat di ranking FIFA. Nathan Joan dirumorkan dalam bidikan klub Erick Thohir di Inggris. Bintang timnas Indonesia Nathan Joan dirumorkan dibidik klub Erick Thohir di Inggris, Oxford United, yang akan berkompetisi di Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Nathan Joan kemungkinan tidak akan masuk skuad Swansea City yang juga peserta Championship untuk musim depan. Baik berusia 22 tahun itu dapat dipinjamkan ke klub lain lagi. Oxford United menjadi klub terbaru yang menunjukkan ketertarikan kepada bek Swansea City, Nathan Joan, tulis media Wales Online. Bek sayap itu tampaknya menghadapi masa depan yang tidak menentu bersama Swansea City setelah kesulitan mendapatkan waktu bermain sejak kedatangannya di musim panas 2023, jelasnya. Nathan Joan bergabung dengan Swansea City pada pertengahan 2023 dari klub Belanda Excelsior setelah mencatatkan 30 penampilan dengan 1 gol, 1 assist, dan nihil kartu sepanjang musim 2022-2023. Namun Nathan Joan tidak pernah bermain untuk Swansea City sampai Januari 2024 sebelum dipinjamkan ke tim Belanda SC Heerenveen. Hingga Mei tahun ini, di SC Heerenveen pun Nathan Joan juga minim jam terbang. Ia hanya bermain selama 19 menit dalam 4 pertandingan.
Nasib pemain trial Persebaya ditentukan setelah anniversary game. Laga anniversary game jadi perayaan ulang tahun ke-97 buat Persebaya Surabaya. Persebaya akan menjamu Persikabo Bojonegoro di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu 29 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Meski bertajuk uji coba, duel ini akan jadi ajang penghakiman bagi sejumlah pemain yang berstatus trial di Persebaya Surabaya. Mereka adalah Bray Fatari Nusantara United, Alan Maulana Persebaya U16, Paulinus Persebaya U15, Rizky Dwi Pangestu FC Bekasi City, Randy Hansen Persiba Balikpapan. 5 pemain itu sudah mengikuti latihan bajul ijo sejak 15 Juni 2024. Pelatih Persebaya Paul Munster memberikan waktu selama 2 pekan dan duel kontra Persibo jadi kesempatan untuk kemampuan. Keputusan Persebaya memilih Persibo sebagai lawan tandang bukan tanpa alasan. Persibo menjalani musim yang luar biasa dengan menjuarai Liga 3 Jatim 2023. PSSI akan bayarkan denda AFC ke Sintayong, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. PSSI akan membayarkan denda AFC kepada pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong dan 2 pemainnya, Justin Hubner dan Ivar Jenner, akibat berlaku di Piala Asia U23 2024. Total ketiganya dihukum AFC untuk membayar nominal sebesar $20.000 Amerika Serikat atau setara dengan 286,4 juta. Sintayong didenda AFC $7.000 Amerika Serikat atau 122,8 juta, sementara Justin Hubner dan Ivar Jenner masing-masing didenda $5.000 Amerika Serikat. Ketiganya diharuskan membayar denda itu paling lama 30 hari sejak keputusan tersebut keluar yang diterbitkan Komite Disiplin dan Etika AFC pada Kamis 27 Juni 2024. Novarianto tegaskan gelar juara Piala AFF U16 2024 bukan target utama timnas U16. Pelatih timnas Indonesia U16 Novarianto menegaskan bahwa gelar juara bukan menjadi target utama yang ingin dikejar timnya meski sudah berhasil melenggang ke semifinal Piala AFF U16 2024. Yang terbaru, timnas Indonesia U16 sukses menundukkan timnas Laos U16 pada laga terakhir grup A dengan skor 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Kamis 27 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dengan kemenangan ini, skuad Garuda Muda sukses menyegel 1 tiket ke semifinal Piala AFF U16 2024. Iputu Panji Apriawan dan kawan-kawan menjuarai grup A setelah mengoleksi 9 poin dari 3 laga. Meski sudah lolos ke 4 besar, Nova menegaskan bahwa gelar juara bukan menjadi target utama timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024 ini, sebab dia lebih ingin melihat perkembangan para pemain di setiap pertandingan.